Saya yakin kita semua ada di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Amin. Keadaan boleh tidak enak, tetapi ingat Yesus tetap baik bagi saya dan saudara. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 84 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bicara dengan tema yakni cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saya mulai rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Ayat 2 saudara. Betapa di sana tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Sama-sama mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Beri tepuk tangan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Amin, amin. Saudara-saudara, Mazmur 84 ini adalah Mazmur yang kalau kita baca dari judul ayat yang pertama, maka seakan-akan Mazmur ini adalah karya daripada Bani Korah, atau sekelompok orang-orang yang dipilih untuk menjadi para penyanyi atau paduan suara di rumah Tuhan. Tetapi sebenarnya Mazmur ini ditulis oleh seorang yang terkenal sekali sebagai seorang pemuji penyembah. Namanya adalah Daud. Kenapa? Karena seorang penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry, dia pernah berkata bahwa apa yang ada di dalam Mazmur 84 ini merupakan satu cerita di mana Raja Daud itu sedang ada dalam satu pergumulan. Pergumulan ini bukan berasal dari luar, tetapi pergumulan ini berasal dari dalam. Kenapa? Karena seorang anaknya Daud yang bernama Absalom itu memberontak kepada Raja Daud. Dan ketika Daud itu dikudeta oleh anaknya yang bernama Absalom, Daud bukan lagi menjadi orang atau masih muda pada waktu itu, tapi Daud adalah seorang yang sudah cukup tua pada waktu itu. Sehingga Raja Daud sudah banyak mengalami pengalaman dengan Tuhan, bagaimana Tuhan membela dia dari musuh-musuhnya yang begitu banyak, yang dia gambarkan saudara dengan kalimat puisi yang pernah saya dan saudara dengar, yakni musuh-musuhnya itu lebih banyak daripada rambut yang ada di kepala dia. Daud memahami bagaimana Tuhan itu sanggup menyelesaikan masalahnya, sehingga anaknya yang bernama Absalom ketika mengkudeta dia tidak membalas bahkan membunuh anaknya. Tetapi yang Daud lakukan adalah Daud pergi saudara-saudara meninggalkan istana bersama dengan para pegawai-pegawainya dan dengan 600 orang yang setia dengan dia. Ini sesuatu yang kalau saya dan saudara melihat dari sisi manusia, sebenarnya Daud adalah orang yang berlaku salah saudara-saudara. Tetapi sebenarnya Daud adalah orang yang mengambil keputusan yang benar di hadapan Allah. Karena Daud tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud pasti percaya bahwa masalah yang dihadapi ini saudara-saudara akan diselesaikan oleh Tuhan. Sehingga saudara kalau lihat ayat yang ke-9 dari Mazmur 84, Daud berkata, "Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub." Mazmur saudara kalau kita baca itu mengandung dua pengertian. Yang pertama dari kata Ibrani yang namanya Tehilim atau Tehila, yang berarti puji-pujian kepada Allah.
Tetapi juga yang kedua artinya adalah tefilot, yakni doa yang dinaikkan kepada Allah. Sehingga Mazmur ini bukanlah nyanyian yang Daud sampaikan, tapi merupakan satu doa yang Daud itu sampaikan. Amin, saudara. Kira-kira ini latar belakang yang saya dan saudara harus pahami, supaya kita bisa memahami bagaimana Daud menuliskan judul dari firman Tuhan ini adalah rindu kepada kediaman Allah. Pertanyaannya, mengapa Daud itu ketika dia ada di dalam kejaran anaknya Absalom, bahkan dia meninggalkan istana dan dia meninggalkan taktanya dan pemerintahannya, yang dia rindukan adalah rumah Tuhan. Saudara coba berpikir lebih kritis lagi mengenai ayat-ayat yang kita baca tadi. Seorang yang dalam kejaran musuh, bahkan musuh bukan dari luar tapi dari dalam kesesakan. Bahkan ketika Daud itu keluar, saudara, ada seorang yang bernama Simei, berasal dari keturunan Saul. Dia menghina Daud dengan luar biasa. Dia berkata bahwa Daud pernah berperang melawan dengan Saul dan Saul telah mati di medan perang. Maka darahnya Saul itu dibalikan kepada Daud. Bagaimana dia ada dalam keadaan yang menderita, yang susah, yang tidak dihiburkan oleh satu orang pun juga. Tetapi yang Daud rindukan, saudara-saudara, adalah tempat kediamannya Tuhan. Saudara, kalau lagi masalah, lagi pergumulan, apa yang paling saudara itu rindukan? Saya 3 minggu yang lalu itu sakit, masuk rumah sakit. Dan saya bersyukur sakit itu membawa kebaikan kepada saya. Karena saya itu, saudara-saudara, sakit gigi kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Dan saya pergi ke dokter. Dokter kasih obat antibiotik yang paling keras. Nah, saya ini mungkin kebanyakan baca Alkitab, baca buku, kurang baca tentang medis, saudara. Jadi dokter kasih saya obat antibiotik. Harusnya itu tidak boleh minum lebih dari 10 hari. Saya, saudara, saking asiknya melayani, pergi KKR di Rote bersama dengan Pak Menix di Pantai Baru, lupa minum obat. Saya berpikir pasti ini seperti obat-obat biasa. Saudara tahu, saya minum pas hari yang ke-11, itu saya punya lambung sakitnya luar biasa. Bahkan saya minum air saja, saudara, seperti dada saya itu dipotong-potong atau disilat-silat. Jadi saya makan bubur, saudara, karena sakitnya minta ampun. Saya coba tanya dengan dokter, karena waktu itu pas lagi kami itu sidang sinode GBI di Grand Mutiara. Dia bilang, Pak, habis sidang sinode pergi ke dokter endoskopi untuk check up semua. Mungkin usus itu mulai kena radang atau mungkin lambung udah kena, jadi berbahaya sekali. Saudara tahu, saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Saya tidak mau sakit, Tuhan. Karena kalau saya sakit, pasti saya tidak bisa pelayanan. Bayangkan, saudara, karena lambung, karena usus, itu operasi besar. Dan akibat daripada itu, saudara-saudara, ternyata berdampak kepada buang air besar saya. Saya selama 2 minggu tidak bisa membuang air besar dengan normal. Saya harus beli apel, saudara, 1 kilo itu selama 3 hari harus makan apel 1 kilo. Jadi 1 minggu beli apel 2 kilo. Selama 2 minggu sengsara saya, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu baik. Saya bilang, Tuhan, pulihkan saya tidak mau operasi. Akhirnya saya sakit, saudara. Masuk rumah sakit gara-gara makan ikan kuah asam. Nah, saya ini hobi makan ikan kuah asam, tapi kok bisa sakit, saudara? Waktu saya sakit, saudara, permisi, saudara, saya kena diare, kena lambung, saudara. Akhirnya harus keluar masuk toilet, saudara, dari jam 1 pagi sampai hari besoknya jam 6 sore. Saya tidak tahan. Saya bilang sama istri, berangkat ke rumah sakit Angkatan Laut dekat-dekat, rawat di sana. Dan waktu masuk di sana, saudara, dokter berkata, Pak, cepat sekali. Kalau tidak, Pak punya usus itu lengket,
maka itu bisa pecah dan berbahaya. Langsung saya dikasih obat yang keras, saudara, nginap 3 hari di sana. Dan saya berdoa, Tuhan, sembuhkan saya punya sakit. Karena saya ada jadwal pelayanan, tapi tidak bisa pelayanan. Saya mau berdoa, saudara, tidak bisa. Kenapa? Karena di samping saya ada pasien. Saya mau baca Alkitab seperti buku ini, saudara, tapi tidak bisa. Harus baca melalui handphone. Dan tahukah saudara, saya ingat firman Tuhan ini. Kalau orang itu, saudara, cinta kepada Tuhan, maka pasti dia juga cinta akan hadiratnya Tuhan. Dia pasti rindu untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sembuhkan saya, pulihkan saya mau pulang, saya mau berdoa, saya mau memuji, menyembah dengan bebas, bahkan juga saya mau kembali melayani Tuhan. Saya yakin, kalau orang terbiasa, saudara-saudara, ada di hadirat Tuhan, ada di tempat kediamannya Tuhan, maka dalam situasi-situasi yang senang, dalam situasi-situasi yang sulit, yang menjadi kerinduan saya dan saudara adalah berada di hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak ditaruh kerinduan ada di hadirat Tuhan, berarti itu ada sesuatu yang salah dengan hati saya dan saudara. Kalau kita tidak punya kerinduan untuk mau berdoa dengan Tuhan, maka itu ada sesuatu yang salah dalam perjalanan iman kita. Kalau kita tidak punya kerinduan untuk mau baca firman Tuhan, saya yakin itu ada sesuatu yang salah dengan kerohanian kita. Daud, saudara, ada di negeri pengasingan, saudara, mau dibunuh oleh anaknya Absalom. Tetapi yang dia lakukan adalah dia merindukan tempat kediamannya Tuhan. Daud tidak rindu istana, Daud tidak rindu tahtanya, Daud tidak rindu jabatannya. Bahkan Daud tidak haus akan popularitas yang sudah dia miliki. Tetapi yang paling Daud rindukan adalah, saudara-saudara, dia merindukan tempat kediamannya Tuhan. Sehingga penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry, dia pernah mencatat tentang ayat 3. Kalau saya dan saudara perhatikan, Daud berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Matthew Henry berkata begini, saudara, ini merupakan kerinduan yang sangat hebat, sama kuatnya dengan orang yang tamak. Saudara tahu orang yang tamak? Apa arti dari tamak? Serakah atau rakus. Saudara pernah lihat orang yang tamak kalau lapar dan ketemu makanan? Itu dia mukbang sampai puas, saudara. Lihat, karena tamak. Pernah baca kisah di dalam perjanjian lama, bangsa Israel diberikan daging oleh Tuhan? Mereka belum telan itu daging-daging, saudara. Mereka taruh lagi di mulut mereka. Nah, Matthew Henry berkata bahwa kerinduan Daud seperti orang yang sedang tamak. Bahkan dia berkata bahwa ini sangat rindu, jiwanya hancur dan menjerit, mendesak untuk dikembalikan lagi ke dalam pelataran Allah. Di dalam tabernakel Musa atau kemah pertemuan ada 3 tempat. Tempat yang pertama adalah pelataran, tempat yang kedua adalah ruang kudus, dan tempat yang ketiga adalah ruang Maha Kudus. Pelataran Allah, saudara, itu adalah tempat yang paling besar. Karena disitulah semua orang Israel akan datang bertemu dengan imam. Dan ketika mereka membawa korban mereka, maka imam akan mengecek mereka dan juga korban yang mereka bawa. Dan kalau mereka berdosa, saudara, maka tangan mereka harus ditaruh di atas kepala binatang tersebut. Kemudian, saudara, didoakan, dosa mereka dipindahkan ke dalam binatang tersebut. Kemudian binatang itu disembelih, saudara, dan dagingnya itu, saudara, dibakar di tempat yang namanya mesbah korban bakaran. Dan di situ ada yang namanya bejana pembasuhan. Daud berkata, tidak perlu dia itu ada di ruang kudus, tidak perlu itu dia ada di ruang Maha Kudus. Yang penting bagi Daud adalah dia ada
rumah Tuhan. Kalau saya bisa seberangkan hari ini, pelataran rumah Tuhan adalah halaman dari bait Tuhan, atau halaman dari gereja. Saya coba renungkan ini firman. Kok bisa Daud punya kerinduan yang begitu luar biasa dengan Tuhan? Kita mendapati bahwa ada seorang yang benar-benar rindu dengan Tuhan. Sampai-sampai dia berkata, saya ada di pelataran rumah Tuhan pun juga tidak apa-apa. Yang penting saya bisa berjumpa dengan Tuhan di situ dan memuaskan segala kerinduan saya. Kalau kita gereja hari ini, siapa datang lebih duluan pasti ada di dalam ruangan. Siapa datang yang terlambat pasti akan di luar gedung. Tapi saya yakin di dalam daerah teritorial yang namanya hadirat Allah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Makanya kalau saya dan saudara pergi ke gereja, usahakan pergi untuk datang cepat supaya ada di dalam. Tetapi kalau saudara ada urusan dan terlambat, saudara ada di pelataran rumah Tuhan pun juga, di situ Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Daud merindukan bagaimana dia bisa dikembalikan di dalam pelataran Tuhan, karena kurang lebih ada dua alasan. Saudara lihat bersama dengan saya ayatnya yang ke-5, saudara-saudara. Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Kenapa Daud ingin dikembalikan dan ada di pelataran rumah Tuhan? Karena alasan yang pertama adalah Daud adalah orang yang suka memuji-muji Tuhan. Saudara datang beribadah sore hari ini tujuannya apa? Ketemu dengan ketua persekutuan doa? Ketemu dengan saudara seiman? Ketemu dengan saya yang khotbah? Saya yakin itu penting. Tapi itu bukanlah yang terpenting. Yang paling penting saudara datang di hadirat Tuhan adalah saudara bisa memberkati Tuhan dengan korban puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara lihat ayat di atas, Daud itu sangat iri dengan burung-burung, saudara. Dia berkata, saudara perhatikan ayat yang keempat, bahkan burung-burung pipit telah mendapat apa? Sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah tempat sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan, semesta alammu ya Rajaku dan Allahku. Daud iri, burung-burung saja mereka itu bisa dapat tempat. Kenapa saya itu tidak bisa dapat tempat untuk bertemu dengan Tuhan? Ini satu kerinduan yang luar biasa, sehingga Mazmur 63 kalau saya dan saudara baca, itu pun juga mengatakan bahwa merindukan Tuhan sama seperti tanah yang kering, seperti rusa yang merindukan aliran air. Di Eropa, mobil-mobil kalau melewati tempat-tempat yang gersang, maka ditulis saudara ada satu peringatan di situ. Hati-hati karena seringkali rusa melintas. Kenapa rusa itu saudara melintas dengan cepat dan tidak bisa dihalangi oleh jalan raya? Karena ketika rusa itu haus saudara, maka dia akan berusaha cari air sampai dia ketemu dan dia minum sampai puas. Saudara dan saya datang beribadah, kerinduan yang paling utama adalah memuji Tuhan, memberi korban yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara datang hanya mau ketemu manusia, mending saudara tidak usah datang beribadah. Karena ketemu manusia di luar hadirat Tuhan, di luar jam ibadah pun juga masih bisa. Tetapi kalau saudara datang beribadah, pakai kesempatan 2 jam lebih, saudara naikkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Sebab apa? Allah bertata di atas korban puji-pujian orang yang benar. Amin. Jadi tidak usah tunggu ayah bilang, mari tepuk tangan. Tak usah. Saudara tidak usah tunggu ayah bilang, mari
Mari angkat tangan memberkati Tuhan. Tidak usah. Karena tujuan saya dan saudara datang beribadah adalah karena memang mau memberkati Tuhan dengan korban puji-pujian yang terbaik kepada Allah. Amin. Allah itu pribadi. Maka dia suka dengan pujian saudara. Kenapa dia ciptakan manusia saudara-saudara? Salah satu tujuannya adalah apa? Supaya manusia punya hubungan dengan dia dan selalu memuji-muji dia. Karena Allah itu paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Dia ciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Memiliki sifat-sifatnya dia. Supaya tujuannya adalah apa saudara? Memuji, meninggikan dia. Makanya saya kalau pergi ibadah saudara dimanapun, bukan di sini aja. WL tidak suruh angkat tangan, saya sudah angkat tangan. Karena saya datang ibadah bukan mau ketemu manusia. Temanmu kalau tidak sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan itu urusan dia. Tapi saudara secara pribadi berurusan dengan Tuhan. Saudara percaya kuasa pujian itu luar biasa? Pernah dengar cerita atau baca tentang Paulus dan Silas ada di penjara Filipi? Mereka buat apa di sana? Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Waktu mereka berdoa memuji Tuhan, Tuhan hadir saudara. Gempa bumi terjadi. Sendi-sendi penjara itu saudara terlepas. Mereka keluar. Kepala penjara saudara mau bunuh diri. Tidak jadi. Paulus injili saudara. Bertobat, dibaptis. Gereja di Filipi saudara berdiri dan banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Amin. Tembok Yeriko bisa runtuh. Bukan karena apa saudara-saudara, tetapi karena orang Israel ketika mendengar sangkakala, maka mereka bersorak, haleluya, pujilah Tuhan. Maka tembok itu yang begitu tebal saudara, runtuh seketika. Mereka lebih daripada pemenang. Amin. Jadi kalau datang ibadah, saudara bilang, Tuhan saya mau ketemu Engkau. Sebelum firman Tuhan, ada puji-pujian. Dulu kami sekolah teologi, dosen selalu berkata, puji-pujian itu seperti pembajak. Sebelum benih ditabur, dia harus bajak itu tanah dulu. Supaya apa? Supaya ketika benih ditaburkan, itu tanah saudara memang sudah siap untuk ditaburkan. Makanya saudara lihat, kenapa puji-pujian dulu baru firman? Karena memang itu mengantar saya dan saudara untuk apa? Memuji Tuhan. Ketika puji-pujian, kita memberkati Tuhan. Ketika firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin saudara. Jadi semangat, antusias memuji Tuhan. Jangan saudara tunggu nanti udah stadium 4 dulu ya. Ibu tadi kesaksian aja luar biasa. Saya tengok, saya lihat tadi memuji Tuhan dengan semangat. Ada banyak orang Kristen tunggu nanti sakit dulu baru mau dengar lagu rohani. Kalau dia sehat lagu Ambon, lagu Manado dan kawan-kawan. Ya kan? Saudara harus terbiasa memuji menyembah Tuhan. Karena ingat, salah satu pekerjaan saya dan saudara di surga adalah memuji Tuhan siang dan malam. Nah kalau saudara tidak terbiasa memuji Tuhan, orang lagi memuji Tuhan, saudara tanganga, orang Kupang bilang. Orang lagi memuji Tuhan, dia lagi sibuk main handphone. Orang lagi memuji Tuhan, dia lihat kiri, lihat kanan. Untung tidak ada ibadah yang live kamera liput. Kalau tidak, dapat tangkap dengan tanganga-tanganga itu saudara. Datang ibadah itu beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Tak usah pusing yang kiri kanan. Kalau saudara datang hanya mau lihat manusia, mending di rumah nonton sinetron. Nonton berita-berita gosip itu lebih enak di telinga. Tapi kalau saudara mau datang ibadah, alasan yang paling pertama adalah karena saya mau memberkati Tuhan dengan korban puji-pujian. Kadang-kadang saudara tidak tahu lagu, tapi nyanyi aja. Karena ada panduan LCD screen di depan. Bahkan kadang-kadang saya dan saudara suara tidak bagus. Tidak apa-apa. Yang nilai kita bukan manusia, tapi yang nilai kita malaikat dan Allah yang ada di surga. Amin. Jadi saudara bertobat ya. Mulai sore ini datang ibadah, tak usah jaim-jaim memuji menyembah Tuhan. Pernah baca Daud waktu dia bawa itu tabut perjanjian,
Alkitab berkata, dia menari-nari sampai dia punya istri yang bernama Mikal, anak Saul, berkata, Daud ini raja yang seperti orang gila. Tapi Daud bilang begini, di hadapan Allah yang telah menyisihkan ayahmu, aku akan melakukan ini lebih lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang yang mengalami kebaikan Tuhan tidak tahan untuk memuji Tuhan dengan girang dan sorak-sorai. Amin. Saudara nonton sepak bola aja, kalau saudara punya tim isi gol dan menang, orang rumah yang lagi tidur enak mimpi saudara langsung kaget bangun gara-gara saudara. Kenapa? Berteriak, lompat-lompat. Tapi di hadirat Tuhan, jaing-jaing. Ibu-ibu datang ibadah, make up yang cantik, pakai bedang yang bagus, lipstick yang terbaik. Tapi kalau Tuhan jamah saudara mau nangis, nangis saja nggak apa-apa. Jangan tahan-tahan itu air mata, nanti dia masuk kembali dan sakit saudara. Nanti pulang make up lagi. Bila perlu tidak usah make up, pulang suami tanya, kok kamu pergi tadi kinclong, kok pulang kayak gusar? Saya dijamah oleh hadirat Tuhan. Saya tidak tahan, saya nangis dilawat oleh Tuhan. Loh, siapa yang bisa tahan ketika Tuhan jamah saudara? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya dan saudara ketika dijamah oleh Tuhan, Roh Allah bekerja. Saya dan saudara kagum akan Tuhan. Amen. Daud rindu saudara luar biasa. Sejak masa kecil dia memang pemuji dan penyembah. Ketika masa remaja dia juga pemuji dan penyembah. Sampai dia menikah dia pemuji dan penyembah. Sampai ketika dia tua saudara-saudara, dia adalah seorang pemuji penyembah juga di hadapan Tuhan. Jadi orang kalau sudah terbiasa memuji menyembah Tuhan itu gaya hidup saudara. Bukan sekedar karena hobi nyanyi, bukan karena sekedar suara bagus. Jadi saudara kalau nyanyi di sini YLC, orang tanya, kenapa mau jadi singers? Mau menyalurkan hobi saya bernyanyi. Lo tidak boleh itu saudara. Saudara mau jadi pelayan Tuhan, mau memberkati Tuhan dengan korban puji-pujian. Amin saudara. Paniko cipta satu lagu, kasih setiamu yang kurasakan. Dia punya rap terakhir bilang apa? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Saudara balas Tuhan kebaikan dengan harta tidak akan pernah sebanding. Tapi dengan korban puji-pujian itu bisa menyenangkan Tuhan yang ada di surga. Ada amin saudara? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara lihat ayat yang ke-6. Alkitab berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Sama-sama baca. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Alasan Daud yang kedua, kenapa dia mau ada di rumah Tuhan? Jawabannya adalah, karena di rumah Tuhan selalu ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Saudara kalau lemah, lagi putus asa, lagi letih lesu menjalani kehidupan, pergumulan hidup, tantangan, waktu saya dan saudara ada di hadirat Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru yang Tuhan itu impartasikan dari sorga. Bahkan ketika kita tidak tahan lagi saudara, dan kita itu menangis saudara, maka itu jiwa kita itu saudara, itu dipuaskan oleh Tuhan. Karena ketika kita menangis, air mata kita tidak jatuh di lantai, tetapi Tuhan tampung di kirbatnya Tuhan. Daud rindu ada di tempat kediamannya Tuhan, karena dia yakin hanya ada di dalam hadirat Tuhan saja ada kekuatan yang baru. Tidak heran Mazmur 63 pun juga berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya apa saudara? Keselamatanku. Saya dan saudara tidak akan kuat kalau tidak ada di hadirat Tuhan senantiasa. Amin. Seorang teolog besar yang bernama Jonathan Edwards. Dia teolog yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan khotbah dia, pengajaran dia saudara,
itu sampai dijadikan mata kuliah di dalam kampus-kampus teologi, khususnya studi magister teologi. Kenapa? Karena dia punya satu prinsip yang luar biasa. Dia berkata, saya bisa berkhotbah dengan luar biasa. Saya bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Tetapi kalau saya tidak ada di hadirat Tuhan, maka semuanya itu hanya berguna untuk orang lain, bukan untuk saya secara pribadi. Saudara lihat, kalau kita ada di hadirat Tuhan, yang menguntungkan bukan orang lain, tapi kita yang diuntungkan secara pribadi. Jadi saudara, waktu saat teduh dengan Tuhan, itu bukan orang lain yang dikuatkan, saya dan saudara lah yang dikuatkan. Karena kita terkonek dengan Allah pribadi kita, saudara-saudara. Bukan cuma badania kita yang ada, tetapi tubuh, jiwa, roh dan kita pun juga terlibat, saudara, berkomunikasi dengan Tuhan. Pernah lihat orang yang putus asa mau bunuh diri, menyerah akan tantangan hidup, tetapi ketika dia didoakan, saudara, di hadirat Tuhan, dia dijamah. Bahkan saya punya teman pendeta, saudara, pernah hampir mau bunuh diri di jembatan Liliba yang pertama, yang kedua belum jadi waktu itu. Tapi ketika dia mau lompat dari situ, saudara, ada suara Tuhan yang berkata, pulang ke rumahmu, masuk ke dalam hadiratku, masalahmu akan aku selesaikan. Dia batal bunuh diri, saudara. Dia pulang ke rumah, dia masuk kamar, saudara. Tidak tahu main gitar. Gitarnya ada, saudara, tapi dia tidak panggil anaknya. Dia cuma masuk kamar main gitar dengan satu kunci C aja, saudara. Dia nyanyi menyembah Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan turun, saudara, melawat dia. Setiap yang menjadi beban pergumulannya, hari demi hari Tuhan selesaikan. Sekarang dia bisa melayani Tuhan dengan kepala yang tegak, saudara. Saya tanya, apa rahasianya? Pak Andre, kita hanya bisa ketika kita ada di hadirat Tuhan. Kita akan kuat ketika kita punya waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Saudara mau berjalan dengan kekuatan diri sendiri, tidak pernah bisa. Hari ini zaman dunia, saudara, tambah canggih. Saudara kenal dengan satu teknologi canggih sekarang namanya AI. Sekarang, saudara, saya dan saudara ada dimanapun juga, berbuat apapun juga, kita punya aktivitas dan keberadaan kita diketahui. Dunia canggihnya tuh luar biasa, saudara. Kenapa orang pakai itu, saudara? Itu satu kebaikan. Kita pakai untuk pelayanan, memberitakan Injil. Tapi orang-orang yang buat itu, saudara, tujuannya adalah apa? Supaya mereka punya power, saudara, untuk mengendalikan dunia ini. Dan tahukah, saudara, ada banyak orang yang terlibat dengan model-model seperti demikian. Dan akhirnya, saudara, tidak lagi menempatkan Tuhan menjadi kebutuhan yang paling besar, yang paling utama di dalam kehidupannya. Orang model begini, orang yang terkutuk. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Waktu saya dan saudara hadapi masalah, jangan pernah pakai kekuatan diri sendiri. Saudara ingat satu perempuan namanya Hana. Dia mandul, saudara, bertahun-tahun sampai suaminya marah. Kenapa engkau menangis terus meminta anak? Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Tapi dia tahu bahwa di hadirat Tuhan, tempat dia mencurahkan isi hatinya. Jadi kalau saudara mau curhat dengan Tuhan, itu bukan di story medsos, WA, Facebook, bukan di situ. Saudara kalau mau curhat dengan Tuhan, masuk kamar, ada di hadirat Tuhan. Hana, saudara, ketika dia ada di Silo, dia berdoa memuji Tuhan, saudara, sampai Imam Eli berkata, kayak dia itu sedang mabuk anggur, saudara. Tapi tahukah, saudara, dalam kepedihan hatinya dia dikuatkan, saudara, karena ketika itu dia selalu datang berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, waktu Tuhan tepat bagi dia, maka janji Tuhan datang kepada dia. Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Bahkan siapa lagi di Alkitab?
orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang selalu ada di hadirat Tuhan. Daniel, orang yang dibuang ke Babel sejak usia 12 tahun. Dididik di dalam pemerintahan Babel. Memakai bahasa Babel. Bahkan namanya, identitasnya diganti. Tetapi tahukah saudara, yang tidak berubah dari kehidupan Daniel dan teman-temannya, khususnya Daniel adalah orang yang senantiasa mencari wajahnya Tuhan. Alkitab berkata dalam Daniel pasal 6, Daniel satu hari dia sujud, berdoa, memuji Tuhan 3 kali sehari. Saya dan saudara lebih sibuk mana? Daniel atau kita? 4 raja berbeda. Nebukadnezar, siapa lagi saudara? Belshazzar, Darius, Kores. Tetapi orang penting selalu Daniel. Apa rahasianya saudara? Karena Daniel suka ada di hadirat Tuhan. Sampai-sampai Raja Darius mau mengangkat dia menjadi salah satu orang penting di kerajaan Media. Teman-temannya Daniel iri hati. 120 bupati bersama dengan 2 orang atasan. Mereka bikin satu konspirasi saudara. Dan akhirnya mereka menjebak Daniel. Barang siapa yang dalam 30 hari menyembah atau berdoa kepada Allah lain yang bukan Allah yang disembah oleh orang Media Persia, dia akan ditangkap, dia akan dibuang ke dalam gua singa. Ke dalam mana saudara? Bukan gua monyet, gua singa. Saudara takut singa atau berani dengan singa? Hah? Biar orang mau jago model apapun, bahkan yang tidak jago waktu mabuk baru jago pun juga, ketemu singa dia akan lari. Mau dibuang ke dalam gua singa. Dan benar-benar ketika itu sudah disumpah saudara, sudah dicap, sudah dimateraikan, harus jalan aturan itu. Hati Raja Darius sangat sedih. Alkitab berkata, semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Karena dia tahu Daniel ini orang yang terbaik. Bahkan dia memang orang yang suka berdoa. Satu hari dia punya jam doa dengan Tuhan 3 kali. Doa pagi, doa siang, doa malam. Saudara pun juga 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Begitu kan? Atau tidak? Kalau tidak berarti saudara luar biasa. Selain doa makan 3 kali, doa khusus saat teduh dengan Tuhan juga 3 kali. Itu mantap, luar biasa. Akhirnya mereka ketangkap saudara. Daniel sedang berdoa mengarahkan kiblatnya ke Yerusalem. Tangkap dia, buang ke dalam gua singa. Apa yang terjadi saudara? Justru waktu dia dilemparkan ke dalam gua singa, Tuhan utus malaikat katukan mulut singa. Lihat tuh, coba kalau Daniel tidak terbiasa ada di hadirat Tuhan, pasti dia bilang begini, Tuhan, Yahweh Elohim, saya berhenti menyembah Engkau mulai hari ini. Karena konsekuensi dari menyembah Engkau, saya mati di gua singa. Tetapi tidak, karena memang orang yang terbiasa cinta akan rumah Tuhan, cinta akan hadirat Tuhan menghanguskan dia saudara. Situasi model apapun tidak akan menggeser saudara komitmen dia setiap waktu untuk selalu ada dengan Tuhan saudara. Akhirnya waktu pagi hari raja pergi panggil Daniel. Daniel bersuara, ya rajaku, Allahku mendapati bahwa aku tidak berlaku salah. Daniel dikeluarkan saudara. Daniel dinaikkan pangkatnya saudara. Bahkan saudara 122 orang bersama dengan istri dan anak-anaknya dilemparkan ke dalam gua singa. Alkitab berkata mereka belum sampai di dasar, singa-singa udah apa? Kodong mereka semua saudara. Lihat tuh,
Jadi di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin. Saudara ibu-ibu yang udah bertobat, suamimu belum bertobat, saudara ngomong sama dia capek. Dia punya kepala lebih keras daripada batu karang. Saudara ngomong-ngomong terus, dia bilang kamu ngomong-ngomong terus, kamu akan dapat Pancasila, 5 sila. Loh, ada banyak ibu-ibu tuh saking cinta Tuhan, iring Tuhan, semangat menginjil suami, tidak sedikit yang dapat pukul dari suami. Saya sering khotbah di OFAV yang menuju Tanah Merah Waisau. Ada satu ibu bersaksi, saya udah pernah cerita di sini. Kepalanya benjol, suami pukul pakai hammer 2 kilo, saudara. Kalau ada saudara di sini yang suami pukul pakai hammer 2 kilo, bagaimana? Loh, saudara kan anak Tuhan, cinta Tuhan, rajin ibadah, baca firman, setia berdoa, pelayanan. Mas saudara balas? Wah, ini sulit saudara. Ini memerlukan keputusan etis teologis yang berbahaya yang harus dikaji saudara-saudara. Iya. Saudara menghadapi orang seperti demikian. Kalau saudara ngomong udah capek, stop ngomong. Tunjukkan teladan hidup sebagai pengikut Yesus dan setiap hari bawa dia dalam doa. Kalau saudara doa berarti saudara sedang izinkan sorga yang bekerja. Nah kalau sorga yang bekerja, saudara tinggal lihat, nonton dan lihat bagaimana ceritanya. Tuhan kalau pukul orang saudara, mau jago model apapun juga, itu diam di tempat. Serius. Makanya bapak-bapak di sini puji Tuhan sudah bertobat. Saudara bersyukur dengar ini firman, saudara berbahagia. Kalau ada bapak-bapak belum bertobat dan larang-larang istri ikut ibadah persekutuan doa, tidak mau bertobat, waktu istri bawa dalam doa, maka itu perkara besar pasti akan terjadi. Amin. Doa aja. Batu yang keras saja, kalau setiap hari air itu menetes, batu itu pasti akan pecah, retak dan akan hancur. Saudara jangan di rumahmu seperti tiris hujan, air hujan yang mengalir terus. Bukan karena doa-doamu yang banyak, tapi karena cerewetmu. Tidak boleh. Saudara percaya di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin. Orang yang ada di hadirat Tuhan, saudara-saudara, mau melintasi lembah baka sekalipun. Saudara tahu lembah baka? Lembah maut, lembah kematian, lembah kekelaman sekalipun. Alkitab berkata, mereka membuatnya menjadi apa? Tempat yang berapa saudara? Mata air. Kalau orang yang tidak menaruh kekuatan di dalam Tuhan, hadapi lembah kematian, itu jadi lembah yang namanya air mata. Tapi kalau orang yang menaruh kekuatan di dalam Tuhan, dia akan ubah itu menjadi apa? Tempat bermata air. Bahkan Alkitab berkata, bahkan hujan pada awal musim yang menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi, taruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Pergumulan apapun saya tidak tahu. Tapi saya yakin kalau saudara ada di hadirat Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan akan berikan. Amin. Saudara mau menyerah, Tuhan bilang begini, saya belum selesai dengan kehidupanmu. Saya punya banyak rencana yang belum saya genapi. Maju terus, jalan terus. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan
yang baru. Amin saudara. Mereka tidak menjadi lesu saudara. Bahkan mereka seperti burung Raja Wali yang dibawa terbang tinggi melintasi angin badai yang sekeras apapun. Amin. Itu sebabnya suka, rindu akan hadiratnya Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua di atas sebentar. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Coba kita buka Mazmur 122 ayat yang pertama. Baca sama-sama firman ini. Mazmur 122 ayat yang pertama. Mari kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Nyanyian siara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin saudara. Waktu orang ajak kita ke rumah Tuhan, itu satu sukacita yang luar biasa. Makanya orang kalau cinta Tuhan, ibadah itu satu kesempatan yang penuh dengan sukacita yang luar biasa. Karena waktu kita ibadah saudara, itu ketemu Tuhan luar biasa. Kita tidak lihat wajah dia secara mata jasmani, tapi kehadiran dia kita sungguh rasakan. Lewat zaman, hadirat, bahkan firman yang kita dengar saudara-saudara. Bahkan ayatnya yang ke-9 berkata, mari kita baca bersama-sama. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi. Ada amin? Saudara mau cinta rumah Tuhan? Mau suka ada di hadirat Tuhan? Saudara yang malas-malas berdoa, malas saat teduh, pulang ibadah malam hari ini, saudara punya komitmen, punya rasa lapar dan haus sama seperti Raja Daud. Amin. Tiap hari jangan sisakan waktu untuk Tuhan, tapi sisihkanlah waktu untuk Tuhan. Saudara bangun pagi sebelum beraktivitas, sebelum kerja, sebelum kuliah, melakukan apapun, saudara ada di hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia. Waktu di siang hari, saudara kalau punya kesempatan istirahat setelah makan siang, saudara bisa saat teduh dengan Tuhan. Mungkin 15-20 menit, tidak perlu lama-lama. Dan malam hari ketika saudara pulang dari aktivitas, sebelum saudara tidur, mari menyembah Tuhan. Saat teduh dengan Tuhan, renungkan kebaikan-kebaikan yang telah saudara terima dari pagi hari sampai malam hari. Saya yakin saya dan saudara melekat dengan Tuhan. Amin. Jadi datang ke rumah Tuhan itu satu sukacita. Jadi kalau saudara mau lihat orang cinta Tuhan, saudara buktikan saja. Kalau ajak dia ke hadirat Tuhan, datang gereja, datang persekutuan doa, datang KPI, ikut ibadah, kalau dia sukacita, berarti memang dia cinta Tuhan. Tapi kalau dia malas, dia banyak alasan, berarti dia cuman Kristen KTP. Yes. Saya yakin. Karena yang bilang bukan teori saya. Yang bilang Mazmur 122 ayat yang pertama. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara dan saya hari ini beribadah di Timur, Kupang, NTT, bebas. Amin. Tapi saudara-saudara kita yang ibadah di mana? Di Padang, Jawa Barat. Di mana lagi? Daerah-daerah yang Kristen minoritas. Mereka ibadah saudara tidak enak. Bahkan tahun depan saya diundang untuk KKR di Malaysia dan Brunei Darussalam 1 bulan. Ada orang yang undang saya lagi urus paspor dan tahun depan saya akan KKR di sana 1 bulan saudara. Keliling Malaysia dan Brunei Darussalam. Dia cerita sama saya, Pak Andre, kami ibadah di sini susahnya minta ampun. Kami mau beli tanah saja untuk bangun gereja, tidak pernah bisa dan tidak pernah dapat. Kecuali kami punya hubungan dengan pemerintah, baru dapat. Saya tanya, jadi ibadah di mana? Kami pakai ruko-ruko, kami pakai gedung-gedung yang tidak dipakai. Bahkan kalau kami ibadah, nyanyi tidak boleh besar-besar, musik tidak boleh keras-keras. Terus saya tanya, kalau di Brunei bagaimana? Di Brunei lebih sadis lagi. 99% saudara-saudara kita
Dan mereka lagi persiapkan jadwal saya untuk KKR di Malaysia dan Brunei Darussalam 1 bulan penuh. Saya bilang oke, saya bawa dalam doa, jemaat bawa dalam doa. Tidak bisa pergi dengan kekuatan, kecakapan teologi, tidak bisa. Harus dibawa di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita kalau ibadah hari ini masih enak-enak, kenapa saudara tidak suka ibadah? Banyak orang Kristen hanya mau Natal dan Paskah baru ibadah. Makanya Paulus kalau dia gembala hari ini, dia pun gereja kosong. Karena dia khotbah itu keras, saudara. Tapi saya yakin kita mau berubah malam hari ini. Amin. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan saya dan saudara. Kita baca ayat yang terakhir. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Sampai ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Nya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin, saudara. Lebih baik 1 hari di mana? Pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kiranya firman ini memberkati saya dan saudara. Tetap cinta Tuhan, tetap iring Tuhan. Musim boleh berubah dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi cinta akan rumah Tuhan menghanguskan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.